Suci. Saya Anissa. Saya Rama. Nama saya Adis. Cuang. Tapi sebelum itu semuanya dimohonkan untuk tenang terlebih dahulu. Ada King Kong makan terasi. Cakep. Jangan bengong, ayo simak presentasi. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pemilihan tema kampanye dilakukan? Apakah ada pertimbangan? Yang pertama, analisis tujuan kampanye. Yang kedua, evaluasi kepentingan publik. Yang ketiga, distinguishing factor keterkaitan dengan brand atau organisasi. Yang kelima, pertimbangan etika dan sensitivitas. Yang keenam, potensi dan dampak positif. Dan pertimbangan khusus yang dilakukan adalah menganalisa banyaknya konflik yang terjadi di sekitar. Yang kedua adalah apakah tema yang akan diambil untuk kegiatan kampanye yang akan kalian lakukan? Tema yang akan kita ambil adalah kampanye anti bullying. Bagaimana kelompok mencapai ide-ide kreatif untuk poster atau lukisan yang dapat menarik perhatian? Menggabungkan ide kreatif dan imajinasi anggota kelompok. Bagaimana pembagian tugas untuk pembuatan poster atau lukisan dilakukan dan apakah ada kiat khusus untuk memastikan kualitasnya? Identifikasi benar dan keterampilan menggambar anggota dan kata yang terbaik. Apa saja bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat poster atau lukisan dan bagaimana kelompok merencanakannya? Pensil, balpen, spidol, warna, kertas, krayon. Bagaimana materi presentasi untuk kampanye disusun agar dapat efektif menyampaikan pesan anti bullying? Dengan menyusun antara faktor, pertimbangan psikologi. Bagaimana proses pelatihan tim presentasi dilakukan untuk memastikan penyampaian materi berjalan lancar dan persuasif? Dengan mengusahakan anggota dan keterampilan publik speaking yang bagus. Pelaksanaan kampanye. Bagaimana kelompok menentukan jadwal pelaksanaan kampanye? Apakah ada pertimbangan khusus terkait waktu pelaksanaan? Pelaksanaan kampanye. 1. Jadwal pelaksanaan kampanye dilakukan dengan melihat situasi sekitar. Apakah kemungkinan khususnya pada mencapai dengan cepat? Bagaimana distribusi materi kampanye seperti poster atau lukisan dan presentasi akan dilakukan untuk mencapai maksimalnya berdampak? Distribusi poster dan presentasi beberapa strategi untuk berdampak seperti menargetkan audiens dan pemilihan tempat strategis dengan waktu yang pas. Bagaimana kelompok mengukur keberhasilan kampanye ini? Apakah ada kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan? Dengan melihat apakah audiens mengerti materi yang disampaikan. Bagaimana rencana pengumpulan feedback dari peserta kampanye dan bagaimana hasil feedback tersebut akan digunakan sebagai perbaikan di masa depan? Kita akan melakukan perencanaan desain pertanyaan untuk mendapat feedback serta menggunakan hasilnya untuk memperbaiki kampanye di masa depan. Apa saja sumber daya utama yang dibutuhkan untuk melaksanakan kampanye ini? Sumber daya yang dibutuhkan seperti sumber daya manusia sangat dibutuhkan demi kelancaran kampanye ini. Apakah ada titik-titik tertentu dalam timeline yang dianggap kritis atau perlu perhatian khusus? Titik timeline yang tepat adalah saat ketika kasus bullying sedang berangkat. Kita bisa memberi edukasi tentang bullying. Bagaimana timeline kegiatan dan perencanaan hingga evaluasi kampanye ini dirancang? Jam 10:30 materi
jam 11 materi dikerjakan, jam 11.20 poster digambar, jam 13 presentasi, 13.20 evaluasi. Dan sekarang kami akan memberikan atau menampilkan poster yang kami sudah buat. Ini mungkin bahasa Inggris akan saya terjemahkan ya. B untuk be a friend, yang artinya jadilah teman. U yang artinya use kind words, yang artinya gunakan bahasa yang baik. L itu for look for and report bullying. Memperhatikan sekitar dan menolak bullying. L for learn to use empathy. Berusaha untuk memberikan perhatian atau empati kalian. Y itu untuk you can stop bullying, yang artinya kalian bisa mencegah bullying. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau perbuatan. Saya Nadia Falsa sebagai